Perkenalkan, nama saya Arif Putra Sibarani dari kelas 10 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan prakarya dan kewirausahaan berbasis multimedia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian prakarya. Prakarya itu berasal dari istilah prasasta yang mempunyai makna belum. Sedangkan karya ilmiah hasilnya kerja prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi atau masih dalam bahan mentah. Prakarya masih berupa proof atau sebuah prototipe. Dan ada juga pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang menyarankan pada upaya cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Ada juga multimedia. Pengertian multimedia sebagai berikut. Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media yang berarti perantara. Multimedia adalah pengangguran beberapa media untuk menyambungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, maupun video. Ada juga beberapa kemampuan multimedia, seperti mengubah tempat kerja, mengubah cara belanja, mengubah cara berbisnis, mengubah cara memperoleh informasi, dan juga mengubah cara belajar. Adanya pentingnya multimedia dalam suatu bidang, yang seperti yang pertama, bidang pendidikan, yang kedua, bidang informasi, yang ketiga, entertainment, yang keempat, bidang kesehatan, yang kelima, bidang perikanan, dan yang keenam, bidang bisnis. Ada juga tujuan kewirausahaan, seperti meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran wirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang selanjutnya, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ada juga membudayakan semangat sikap, perilaku, kemampuan kewirausahaan di dalam masyarakat. Ada juga manfaat kewirausahaan, seperti yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan, lingkungan, dan kesejahteraan. Dan yang ketiga, memberi contoh bagaimana kerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul dan patut diteladani. Dan ada yang keempat, mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Dan yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Ada juga sasaran kewirausahaan seperti berikut. Sebagai sasaran kewirausahaan di instansi pemerintah seperti BUMN, organisasi profesi, kelompok masyarakat, dan lain-lain. Dan ada juga pelaku ekonomi seperti pengusaha kecil dan koperasi. Dan ada juga generasi muda seperti anak-anak, putus sekolah, dan calon kewirausahaan. Seperti itu pengertian kewirausahaan, dan ada juga keuntungan dan kelemahan kewirausahaan. Keuntungan kewirausahaan meliputi seperti berikut. Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan besar. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Ada juga kelemahan kewirausahaan, meliputi tanggung jawab yang sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis, dan bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Dan yang terakhir, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki resiko yang sangat besar. Ada juga ruang lingkup kewirausahaan, seperti lapangan agraris, pertanian. Yang kedua, lapangan peternakan. Yang ketiga, lapangan perkebunan. Yang keempat, lapangan pemberi jasa. Yang kelima, lapangan pertambangan dan energi. Yang keenam, lapangan industri dan kerajinan. Dan ada juga faktor pemicu penyebab kegagalan dan keberhasilan kewirausahaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian wirausaha atau wirausahawan.
Orang yang mampu dalam mencari dan memanfaatkan peluang usaha, serta mendapatkan sumber dana dan sumber daya yang diperlukannya untuk kegiatan usaha, serta berani menanggung resiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya. Ada juga keberhasilan wirausahawan. Untuk menjadi wirausahawan yang diperlukan dukungan dari orang lain yang berhubungan dengan bisnis yang kita kelola. Seorang wirausaha harus mampu menghadapi tantangan dan resiko yang ada. Resiko dijadikan sebagai pemacu untuk maju. Dengan hanya resiko, seorang wirausaha akan semakin maju. Dan ada kunci-kunci keberhasilan wirausahawan. Seperti yang pertama, mau bekerja keras. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, berpenampilan baik. Yang keempat, kita harus yakin. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, ambis untuk maju. Dan yang ke-8, pandai berkomunikasi. Ada juga faktor utama kegagalan wirausahawan. Seperti yang pertama, kurangnya dana untuk modal. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Yang ketiga, tidak adanya perancangan yang tepat dan matang. Yang keempat, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang telah digelutinya. Dan ada juga sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, kurang ulet dan tetap putus asa. Yang kedua, kurang tekun dan kurang teliti. Yang ketiga, tidak jujur dan kurang cekatan. Yang keempat, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha. Dan yang kelima, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Yang keenam, memulai usaha tanpa pengalaman dengan modal pinjaman. Yang ketujuh, mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang. Itu dia sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan usaha. Ada juga 4 yang harus dimiliki manusia untuk maju, yaitu self-awareness adalah sikap awas diri. Yang kedua, chaos in adalah mempertajam suara hati supaya menjadi manusia berkehendak baik, serasa memunculkan keunikan serta memiliki visi misi dalam hidup. Yang ketiga, independent will adalah pandangan di depan untuk bekal bertindak kekuatan untuk maju ke depannya. Yang keempat, creative imagination adalah berpikir dan mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi, khayalan, serta adaptasi yang tepat. Dan ada juga langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Seperti yang pertama, memiliki tujuan visi misi usaha. Yang kedua, berani mengambil resiko, waktu, dan uang. Yang ketiga, merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan. Dan yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, membangun hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, maupun yang lainnya. Dan ada yang keenam, bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan. Itu dia presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.